Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsin bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat Allah yang begitu besar yang sudah Allah curahkan, Allah limpahkan kepada kita. Hari ini Allah begitu sayang dan cinta kepada kita. Biasanya pukul segini, saat ini matahari bersinar terik. Tapi hari ini Allah tahan sedikit matahari. Allah keluarkan awan hitam
untuk menutupi sinar matahari. Sedikit agak mendung, tapi tidak terjadi hujan. Bukan berarti kita tidak setuju dengan turunnya hujan, karena setiap hujan adalah nikmat dan rahmat dari Allah. Tapi saat ini, mungkin kita tidak butuh saat ini, tapi nanti setelah semua pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan pembagiannya sudah dilaksanakan, biarlah hujan turun dengan lebat, supaya membasahi bumi, mengeringkan semua yang, membasahkan semua yang kering, membersihkan semua yang kotor. Hari ini seharusnya mungkin turun hujan, tapi karena Allah sayang dan cinta kepada kita, Allah bilang kepada malaikat Mikail, Mikail, jangan turunkan hujan di Masjid Al-Hidayah Mesara Agung. Itu hamba-hambaku semuanya mau melaksanakan sholat. Jadi ya Allah, pindahkan kemana hujannya? Pindahkan ke Lo'nga. Orang Lo'nga juga berdoa, akhirnya hujannya pindah ke lautan. Walaupun ada teratak yang menaungi, tapi ini tidak akan bisa membuat kita menikmati. Karena ketika turun hujan, pasti karpetnya basah, sajadahnya basah, dan kita tidak akan bisa nyaman ketika melaksanakan ibadah. Makanya banyaklah kita bersyukur atas nikmat Allah yang tidak akan bisa diwakilkan dengan kata-kata lain selain Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, karena nanti di hari kiamat ada 3 yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan ingat kepada kita. Bagaimana caranya? Ternyata selawat-selawat yang senantiasa kita sanjung sajikan, yang senantiasa kita bacakan dan kita ucapkan, itulah yang akan dicatat oleh malaikat. Ada malaikat yang tugasnya setiap hari terbang keliling dunia, bukan melihat orang sholat, bukan melihat orang yang sedang berkurban, bukan melihat orang yang sedang membaca Al-Quran, bukan melihat orang yang sedang bersedekah, tapi yang dilihat, dia cari, dia catat adalah orang-orang yang sedang berselawat. Nama-nama ini yang nanti akan sampai kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah akan tahu siapa yang berselawat. Rasulullah akan kenal siapa kita. Makanya selawat kita akan menyelamatkan kita daripada azabnya neraka Allah ketika tidak ada siapapun yang akan bisa menolong kita. Makanya perbanyaklah kita membaca selawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita bacakan nanti hari kiamat akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al yahsabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang mau membacanya. Yang ketiga, ternyata adalah orang-orang soleh yang ada di sekitar kita. Teman-teman yang sama menjadi jamaah dengan kita. Teman-teman yang sama-sama mengikuti pengajian dengan kita. Teman-teman yang senantiasa dalam berbakti dan berbuat kebaikan, saling tolong-menolong dalam ketaatan. Itulah yang nanti akan bisa memberikan syafaatnya. Mereka nanti akan melihat mana teman-temannya. Ketika kita tidak ada, dia akan bertanya, ya Allah, kemana si Fulan? Oh, dia ada di neraka karena masih ada dosanya. Ya Allah, dia orang baik, senantiasa melakukan ketaatan bersama kami, senantiasa mengingat Engkau, menyembah Engkau bersama kami. Tolong dia ya Allah. Kalau memang dia orang baik, kalian cari di neraka. Ternyata teman-teman terbaik kita yang senantiasa dalam ketaatan, yang senantiasa bersama dalam ibadah dan kebaikan, itulah yang akan ingat kepada kita. Itulah bestie kita. Yang kita khawatir ketika kita sudah masuk dalam surga, tiba-tiba di neraka ada yang protes. Ya Allah, mana teman kami si Fulan? Oh, dia di surga karena dia senantiasa taat, dia berbuat baik, dia senantiasa melakukan ibadah. Iya, tiap malam tapi dia main batu dengan kami. Tiap hari dia main game online dengan kami. Justru orang-orang yang melakukan ketaatan, dia akan menyelamatkan kita. Tapi teman-teman yang berada dalam kemaksiatan, dia akan menyeret kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berbahagialah orang-orang yang senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang soleh, karena itu nanti akan bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah kurban, Nabiullah Ibrahim sudah diuji dengan ujian yang berat. Bagi Nabiullah Ibrahim, anak ini adalah betul-betul nikmat terindah. Makanya dari 4 nikmat itu, nikmat terindah adalah anak yang soleh. Dan anak-anak Nabi Ibrahim adalah anak yang soleh. Bukan dengan tanpa perjuangan. Sudah lebih dari 50 tahun menikah dengan Siti Sarah, tapi belum ada tanda-tanda punya anak. Luar biasanya Nabiullah Ibrahim, dia tetap setia kepada istrinya. Tidak ditinggalkannya, hanya gara-gara kepingin punya satu keturunan. Tidak diabaikannya,
tetap dia mengasih sayangin. Apapun yang dikatakan oleh istrinya, dia dengar. Apapun yang diminta oleh istrinya, dia lakukan. Tapi akhirnya istrinya juga sadar. Tidak mungkin seorang Rasul tidak punya penerus. Sehingga dikatakan, wahai suamiku, engkau harus punya penerus, engkau harus menikah lagi. Karena Siti Sarah sadar, kalau dia tidak bisa punya anak. Dia perintahkan suaminya untuk menikah lagi. Nabiullah Ibrahim menikah lagi setelah diperintahkan, setelah disuruh sama istrinya. Ada laki-laki sekarang belum disuruh, udah kawin lagi. Anak sudah ada, tapi dia mau juga lagi. Nabiullah Ibrahim enggak. Dan itu pun harus yang dicari oleh Siti Sarah. Maka ada satu hamba sahaya yang bernama Hajar. Itulah yang dijadikan istrinya. Apa fadilahnya? Ternyata ketika menikah dengan Hajar, Hajar hamil. Dan yang luar biasanya, Siti Sarah juga hamil. Jadi Siti Sarah punya anak hamil setelah Nabi Ibrahim dinikahkan dengan Siti Hajar. Makanya kalau yang sudah lama-lama menikah, belum ada punya anak, coba istrinya suruh suaminya nikah lagi. Mungkin setelah itu punya anak. Sampai 2. Nah sebelum punya anak, Nabi Ibrahim ini memang terkenal orang yang dermawan. Nabi Ibrahim ini orang kaya, hewan ternaknya banyak. Ada riwayat mengatakan 10.000 ekor. Kambingnya, sapinya, untanya sampai 10.000 ekor. Sehingga kalau ada fakir miskin yang datang kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, kami ingin menyembelih 1 ekor kambing, tapi kami tidak punya uang untuk membelinya. Kami tidak punya hewan peliharaan. Apa kata Nabi Ibrahim? Bacakan kalimat thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah dibacakan, ambil 1 ekor kambing. Pilih. Mau yang besar, yang kecil, silahkan. Siapapun minta, bacakan kalimat thayyibah. Bukan 1 ekor, bukan 1 orang. Puluhan, ratusan orang datang. Tapi siapapun yang membacakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dikasih 1 kambing. Orang yang datang memang karena punya kebutuhan. Orang yang datang memang karena punya kesempitan rezeki. Andai kata diterapkan di tempat kita, 1 kampung datang semua. Habis hewan kita. Sehingga apa kata orang? Memang Ibrahim ini luar biasa dermawannya. Hartanya pun kita minta dikasih. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Jangankan harta, jangankan hewan ternak. Andai kata aku punya anak disuruh sembelih oleh Allah, akan aku sembelih. Itu ucapan orang waktu belum punya anak. Sama kayak pejabat belum jadi pejabat. Waktu masih kampanye, nanti kalau saya jadi pejabat, berobat gratis. Ternyata bayar juga. Gara-gara hampir dicabut JKA, habis orang sibuk ganti desil. Semua ganti pekerjaan. Anehnya kita ini, kita minta sama Allah, ya Allah kasih saya kaya supaya saya bisa bersedekah. Kasih saya kaya biar saya bisa berkurban. Kasih saya kaya biar bisa membangun masjid. Kasih saya kaya biar bisa pergi haji. Minta sama Allah kaya, ketemu Pak Kadus mintanya surat miskin. Kapan kaya? Karena setiap kita ini akan dapat sesuai apa yang kita inginkan. Kita mintanya kaya, tapi ternyata yang kita inginkan miskin. Mental kita ini memang mental miskin. Makanya orang yang bisa berkurban tidak jaminan dia orang kaya. Karena kurban tidak ada hubungannya dengan kemampuan, tapi dia dengan kemauan. Yang hubungannya dengan kemampuan adalah haji. Makanya pergi haji bagi yang mampu. Kurban bukan setahun, bukan kali seumur hidup, itu akikah. Kurban setiap tahun. Coba lihat Nabi Ibrahim. Rasa syukurnya karena terselamatkan anaknya daripada harus disembelih. Tahun berikutnya beliau sembelih 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Ini saya ulangi lagi. Saya takut artikulasi saya nanti nggak jelas, saya kurang nilai 5 nanti. Ingat, Nabiullah Ibrahim itu rasa syukurnya karena Ibrahim sudah menyelamatkan Ismail, tidak jadi disembelih, diganti dengan 1 ekor kibas oleh Allah. Disembelihlah tahun berikutnya 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi atau lembu. Nanti nanti takut satu orang bilang lembu, saya yang salah lagi. Dan 100 ekor unta. 1.000 kambing itu kan butuh 1.000 orang. 300 sapi itu kalau seandainya 1 sapi 7 orang berarti 2.100 orang. 100 ekor unta. Unta ini harganya lebih mahal daripada sapi. Di Indonesia harga 1 ekor unta itu 50 juta. Itu unta kurap. Unta Nabi Ibrahim ini unta perang.
unta perang tuh harganya bisa sampai 2 miliar satu ekor. Unta Nabi itu, unta perang, 2 miliar harganya satu ekor. Kuda Nabi ternyata dibeli oleh pengusaha di Indonesia. Dia beli 4 ekor kuda Arab, harganya 8 miliar. Berarti satu ekornya itu 2 miliar. Makanya Nabi ini bukan orang miskin. Nabi Muhammad waktu Haji Wada membawa 100 ekor unta. 63 ekor disembelih sendiri, 37 ekornya disambung oleh Sayyidina Ali. Sehingga ada ulama mengatakan, karena Nabi menyembelihnya 63 ekor, makanya umur Nabi hanya 63 tahun. Andai kata Rasulullah menyembelih 70 ekor, maka Nabi akan meninggal 70 tahun. Bayangkan kalau seandainya itu terjadi sama kita, kita baru nyembelih 1 ekor kambing, berarti setahun umur kita cuman. Mati besok kita. Makanya kurban ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan, tapi kemauan. Dari 24 ekor sapi yang diumumkan tadi, saya yakin dan percaya